Yuk, selamat pagi rekan-rekan. Sebagai janji saya untuk mengkotak-katik ataupun menjelaskan bagaimana penguat bisa mendapatkan maksimum, yaitu 10 watt lebih. Jadi langsung ke definisinya. Pertama yang harus kita ingat adalah impedasi. Impedasi RF kalau tidak sama output dengan input, maka terjadi kerugian daya atau kehilangan daya. Jadi karena itu maka daya RF kita pun kurang maksimal. Langsung kita jelaskan di sini. Skema seperti ini adalah sederhananya saja. Itu udah banyak di Google ya, banyak sekali. Terus sebagai penjelasannya demikian. Setelah kita membuat exciter dan itu tidak self, maka bisa dilanjutkan ke penguat liniernya. Jadi ini ada 3 tahap penguat linier. Pertama, memakai transistor NPN yang kecil. Itu bebas transistornya yang mana aja, mau C1815 atau mau yang mana, BC547 juga bisa, yang kecil seperti ini. Nah, itu untuk penguat pertamanya. Jadi ini bifilar. Bifilar itu biasa aku pasang 8 kali 2 ya, 2 kali 8 lilit. Jadi bifilar itu identik dengan balun 4:1. Maksudnya impedasi yang terjadi di sini itu akan diturunkan oleh bifilar itu untuk mendrive transistor atau penguat berikutnya. Seumpama ini impedasinya 200 contohnya, karena ada bifilar maka di sini di titik ini sekitar 50 ohm. Itulah untuk bifilar. Jadi setelah keluar maka ditampung ke penguat berikutnya, yaitu biasa kita pasang BD139. Namun pada ini aku coba pakai ini transistor bekas LHE ini pun sama. Ya mungkin ya dagang-dagang sekarang sablon menyablon. Ya aku rasa ini mungkin transistor yang sejenis RF, yang memang ini juga RF ya, frekuensi, mengeluarkan frekuensi. Ya mungkin ini sejenis RF, entah tipe apa saya pun kurang tahu, tapi cocok. Nah ini udah kupasang di sini, cocok dia untuk penguat RF. Jadi setelah kita pasang di sini, yang menjadi problem kadang-kadang impedasi IRF ini kecil sekali. Sedangkan impedasi yang dihasilkan dari bifilar ini rata-rata 12 ohm. 12 ohm. Karena kalau kita memakai ampere meter di sini mungkin 1 ampere ya. Jadi 1 ampere impedasinya itu seperti pelajaran fisika waktu SMP, V per R ya, V per I sama dengan R atau impedasi. Jadi kalau V-nya ini 12, jadi I-nya itu ampernya itu 1 ampere berarti 12 ohm. Nah, karena ada bifilar ini, maka impedasi yang besar tadi diturunkan seperti ini kan, balun 4:1, maka turun di sini. Namun yang terjadi, biarpun sudah turun impedasi ini, impedasi input yang kemari yang ke IRF itu belum cocok, karena impedasi IRF ini sangat kecil, di bawah di bawah 5 ohm. Jadi bagaimana untuk mendapatkan
agar bifilar ini bisa tetap bisa mendrive kemari, ya kita akali. Jadi untuk cincin turuit aku memakai ini ya, memakai yang di dalam ini. Itu aku pakai di sini, aku akali. Untuk lilitan pertama itu saya buat 2 lilit. Jadi gambarnya begini, ini positif, ini 2 lilit, baru ini langsung lilitan yang menuju ke kolektor ya. Jadi inilah nanti percabangan yang ke IRF. Ini 2, ini bisa 8, bisa 6 sampai 8 lilit. Jadi inilah kuncinya supaya impedasi yang masuk ke IRF nanti bisa pas, bisa match. Jadi karena match di sini, maka tenaga IRF ini pun bisa maksimal. Terus setelah IRF ini ada trifilar. Trifilar itu identik dengan ini balun 6:1. Jadi rata-rata kalau kita buat ampere meter ini hampir 2 ampere. Jadi kalau kita kalikan di dalam pelajaran fisika kita dengan rumus ini, maka yang terjadi adalah impedasi tersebut sekitar kurang dari lebih dari 6 ohm. Jadi kita perkirakan aja sekitar 7 ohm impedasi yang terjadi di sini. Jadi karena trifilar tersebut adalah balun 6x1, maka yang terjadi adalah output di sini adalah 6 kali 7 ohm atau 49 ohm. Jadi ini cocok langsung ke antena. Jadi udah match. Seumpama mau dipasang BBF seperti ini, itu sudah memenuhi syarat. Jadi untuk memaksimalkan IRF ini, sebagai kuncinya adalah input dari penguat BD ini harus sesuai impedasinya masukkan ke IRF atau panel kita, supaya tenaga IRF ini bisa maksimum untuk keluarannya. Itulah sedikit penjelasan bagaimana mengoprak penguat linier yang 3 tingkat ini supaya hasilnya di atas 10 watt. Jadi dari beberapa percobaan yang sudah aku lakukan, dia bisa mengeluarkan tenaga hingga 12 watt. Dengan ini untuk panel trifilarnya, dan seperti ini untuk yang ke BD 139. Jadi sebagai intinya adalah di sini. Ini inti untuk penyesuaian impedasi agar IRF panel kita itu maksimum bekerja di frekuensi yang kita inginkan. Terus satu lagi, ada kami buat seperti ini untuk meningkatkan power. Jadi ini adalah BD 139. Nah ini
bifilar yang kita buat. Ini aku pasang C. Jadi C ini C asal-asalan mulai ya 47 PF sampai berapa. Ini dengan memasang C ini maka RF yang dihasilkan pun akan meningkat karena resonansi di sini sesuai dengan frekuensi yang masuk di BD139. Kenapa kondensator ini kita coba-coba? Karena kita tidak tahu berapa kadar ferrit yang di sini. Ini kadar ferritnya berlainan dengan yang ini. Berlainan. Makanya kita membuat coba-coba C di sini untuk meningkatkan power output. Jadi itulah penjelasan sedikit yang singkat mengenai menaikkan daya supaya outputnya hingga 10 watt lebih. Jadi yang saya dapat adalah 12 watt. Oke rekan-rekan, selamat mengoprek-oprek. Semoga berhasil. Selamat siang dan selamat beraktivitas.